Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bendahara mungkin pernah mengalami setelah mencetak kwitansi sudah kita print, tiba-tiba kita baca, kalendernya ternyata belum kita rubah, ya kan? Atau kadang jumlah terbilangnya lupa kita rubah, padahal sudah kita print. Akhirnya, kalau manual tentu selain itu memakan waktu relatif lama, ya, relatif lama. Nah, sehingga karena pekerjaan kita ini bukan hanya sebagai bendahara, kita juga sebagai guru, mengerjakan tugas-tugas kita sebagai guru, mengerjakan juga tugas-tugas kita di rumah, dipanggil, apalagi biasa kita kerja malam hari, tiba-tiba dipanggil sama anak kita, sama istri kita, atau sama suami, ya akhirnya pekerjaan itu menjadi sedikit terganggu karena durasi waktunya yang kita butuhkan lama. Salah satu permasalahan di bendahara bos adalah pencetakan kwitansi, ya, kwitansi di mana di aplikasi Arkas itu belum terdapat fitur untuk mencetak kwitansi. Kalau BKU ada, pajak ada, nah itu cukup membantu. Di Arkas itu sudah cukup terbantu kita pekerjaan kita. Tapi yang satu yang belum adalah kwitansi. Nah, bagi teman-teman yang kira-kira membutuhkan kwitansi dengan manfaat yang kira-kira bisa lebih menghemat waktu kita, lebih efisien dalam mengerjakan kwitansi, saya punya aplikasi sederhana dalam format Excel yang bisa membantu kita. Nah, bagaimana format itu nanti sudah saya siapkan, dan bagi teman-teman yang kira-kira membutuhkan atau kira-kira ingin menggunakan aplikasi saya ini, ya, saya nanti akan saya sertakan linknya, ya, silahkan di download di akhir video, ya, di akhir video nanti akan saya sertakan linknya, ya. Namun sebelumnya, ya, sedikit minta bantuannya untuk subscribe dan like-nya atau tombol loncengnya supaya saya lebih semangat, termotivasi untuk membuat video-video berikutnya. Mari kita lihat bagaimana aplikasi tersebut. Mari kita simak. Baik teman-teman, seperti ini tampilan kwitansinya dalam format Excel. Nanti bisa diedit tampilannya, beberapa bisa diedit sesuai kebutuhan kita, ya. Pertama, kop surat bisa diganti nanti sesuai sekolah teman-teman. Kemudian di sini bisa dirubah kepala sekolah apa di sini, ya. Kemudian nama kepala sekolah ketik seperti biasa, NIP bendahara, demikian juga. Kemudian isian di sini ini tidak perlu kita edit, nanti ini menggunakan rumus fungsi VLOOKUP, ya, di Excel. Demikian juga ini nanti otomatis terbaca. Kemudian tanggal juga demikian, tidak perlu kita edit, ya. Jadi ini tampilannya. Ketika mau di print, kita Ctrl P. Kita kalau ingin melihat tampilannya sebelum di print, ya, akan seperti itu, ya. Kita lanjut. Ini isian di sini
di sini, kemudian di sini. Ini diambil dari sini. Nah, di slide data ya. Jadi ada dua slide ini slide. Ada dua slide di sini, slide kwitansi tampilan tadi, kemudian di sini slide data. Ketika kita input di sini, ya, maka akan masuk secara otomatis di kwitansi yang tadi sudah kita siapkan ini. Ya. Ini BPU 001 sudah ada dari sini ya. Ini. Kemudian tanggal di kwitansi tadi dari sini. Kemudian uraiannya di sini. Jumlahnya kita masukkan manual. Kemudian di sini secara otomatis terbaca dalam bentuk terbilangnya. Ya. Ini baru diisi nomor satu ya, nomor 1. Sehingga yang baru muncul di sini baru BPU 001. Ketika ingin mencetak lembar berikutnya, kita tinggal klik di sini ya. Halaman kedua. Belum ada isinya karena kita belum menginput data di sini. Ya, nomor 2 belum kita input data. Mari kita coba input data. Misalnya 03 Januari 2021 ya. BPU 002 kemudian kegiatannya belanja praktek misalnya ya, praktek. Nominalnya kita isi berapa misalnya di kredit ya, misalnya 1.500.000 rupiah ya, 15 juta. Maka di sini tidak usah kita tulis, sudah langsung terbaca terbilangnya secara otomatis. Kita lihat di kwitansinya BPU 002 sudah masuk. Kemudian terbilangnya, kemudian jumlah angkanya terbaca di situ. Tanggalnya juga sudah berubah. Kita lanjut ke misalnya kwitansi yang ketiga. Ya, masih kosong ya, karena kita belum menginput data di sini. Nomor 3 belum kita input. Ya. Jadi cara kerjanya nanti cukup ini kita isi teman-teman ya. Cukup kita isi, kemudian nanti di sini otomatis terbaca. Jadi itu aplikasi yang sederhana teman-teman, tapi ini cukup membantu kita ketika kita mengerjakan laporan ya, mengerjakan laporan. Kemudian untuk data di sini ini adalah karena kita sekarang sudah menggunakan aplikasi Arkas. Ini adalah BKU yang terdapat di aplikasi Arkas itu ya. Kalau Bapak mau menginput secara manual seperti tadi yang saya contohkan, silakan. Tetapi di Arkas itu BKU sudah ada, boleh nanti di copy dulu, kemudian dikonversikan ke dalam bentuk Excel. Karena dalam Arkas itu bentuknya PDF ya, PDF, kemudian kita konversikan ke dalam bentuk Excel, kemudian kita copy paste di sini. Ya, kita copy paste di sini, maka itu juga bisa kita lakukan. Tapi kalaupun mau manual, maka kita baca, kita ketik secara manual seperti ini. Kalau yang saya lakukan, saya biasanya konversikan dulu BKU dari Arkas, saya rubah ke dalam bentuk, saya konversikan ke dalam bentuk Excel, kemudian saya copy paste di sini. Ya, itu untuk meminimalisir ya mungkin kekeliruan ya.
Ya, kemudian ya ini juga, ini bendahara ini di sini diedit ya, sekolahnya apa sih, ini bisa diganti, ini klik 2 kali ya, SMK apa, silahkan ditulis sesuai sekolah masing-masing ya, atau SMA apa gitu ya, silahkan bisa diedit. Untuk teman-teman yang kira-kira membutuhkan atau kira-kira ingin menggunakan aplikasi ini, nanti di akhir video akan saya sertakan linknya ya, akan saya sertakan linknya. Demikian sekilas penggunaan aplikasi ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Demikian tadi teman-teman video tutorial, sedikit tutorial penggunaan aplikasi akuntansi yang saya punya. Bagi teman-teman yang kira-kira ingin atau membutuhkan atau ingin memakai aplikasi, silahkan di download di link ini ya, silakan. Kemudian tapi jangan lupa tolong subscribe dengan like-nya dan tombol loncengnya, supaya saya lebih termotivasi untuk membuat video-video berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.